Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik makromolekul. Yang pertama adalah kita akan membahas subtopiknya polimer. Ya, polimer kita akan bagi dua menjadi poli dan mer. Jadi satu kata ini kita akan bagi dua karena memiliki dua pengertian. Poli itu artinya banyak. Mer artinya unit. Jadi polimer adalah unit yang banyak. Nah, mari kita lihat. Polimer adalah gabungan dari monomer. Jadi kalau monomer artinya adalah satu unit. Ya, setiap satu unit membentuk polimer dengan cara bergabung dan membentuk molekul makro atau makromolekul, molekul raksasa atau molekul yang kompleks yang besar melalui reaksi polimerisasi. Ya, kita bayangkan, kita akan buat ilustrasi, misalnya kita punya bulatan ini kita sebut monomer. Nah, dia akan bergabung dengan monomer yang lain dengan melalui ikatan ya. Ikatan dan melalui proses reaksi polimerisasi. Kita perhatikan di sini. Mereka berikatan terus ya dan membentuk makromolekul. Ini adalah ilustrasi hanya sebagian kecil saja ya. Tapi ini kita anggap sudah cukup ya mewakili tentang makromolekul. Ya, konsepnya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya kita akan bedakan polimer berdasarkan jenis monomernya. Jadi jenis dari satu unitnya, yaitu homopolimer dan kopolimer. Homo kalau kita artikan itu adalah artinya sama. Polimer artinya tadi ya, yang dibentuk dari monomer. Jadi homopolimer adalah polimer yang dibentuk dari monomer yang sejenis. Jadi yang samanya apa? Yaitu monomernya. Seperti misalnya polietena atau juga contoh lain adalah PVC gitu ya. Nah, ini adalah merupakan contoh dari homopolimer, yaitu monomer yang membentuk polimer di mana monomernya adalah sama. Kemudian kita akan lihat kembali polimer yaitu jenis kopolimer di mana polimer yang dibentuk dari monomer yang berbeda jenisnya atau monomer yang berbeda. Nah, mari kita lihat contohnya adalah nilon dan dakron. Nah, ini adalah contoh dari kopolimer ya. Kita lihat di sini bahwa di sini ada monomer yang berbeda ya, berbeda macamnya, berbeda jenisnya, kemudian mereka bergabung membentuk polimer. Nah, inilah yang disebut dengan kopolimer. Artinya polimer yang dibentuk dari monomer yang berbeda. Kemudian kita akan bagi juga polimer berdasarkan asalnya, yaitu polimer alami. Kita lihat contohnya, polimer alami adalah di antaranya adalah karbohidrat, kemudian ini protein, ya, ini protein, ini terdiri dari asam amino, ya, dan gugus OH. Di sini ada gula, kemudian basa dan asam amino. Ini juga terdapat pada DNA, ya, di dalam gen tubuh setiap makhluk hidup. Kemudian ini juga adalah contoh dari polimer alami. Ya, ingat polimer itu adalah gabungan dari monomer yang membentuk molekul-molekul besar. Kemudian polimer alami lainnya adalah polimer sintetis. Kita kembali lihat contohnya adalah polimer sintetis. Ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Contoh adalah misalnya di sini lihat plastik ya, plastik kemudian benang. Nah, ini juga ya karet itu juga sama. Itu adalah polimer sintetis. Nah, tadi kita membahas bahwa polimer itu dibentuk dari monomer yang bergabung melalui reaksi polimerisasi. Nah, polimerisasi dibagi dua, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Kita akan lihat polimer adisi itu adalah reaksi pembentukan polimer melalui reaksi adisi. Contohnya adalah polietena. Kita lihat di sini rumus struktur dari etena
Ya, kemudian kita lihat dulu contohnya. Bagaimana dia membentuk polietena. Nah, ini monomer-monomer etena saling bergabung kemudian membentuk suatu polimer, di mana nanti kita lihat di sini ikatan rangkap yang terdapat pada etena itu putus sehingga dia menjadi ikatannya tunggal. Contohnya adalah plastik, ya, bahan-bahan plastik itu adalah polietena, ya, jenis polimer polietena. Nah, ini reaksi adisi karena ikatan rangkap yang terdapat pada etena kemudian putus menjadi ikatan tunggal. Kita akan lihat lagi contoh polimerisasi adisi yaitu polivinyl klorida. Nah, ini adalah rumus vinyl klorida. Perhatikan di sini pun ada ikatan rangkap 2. Ya, ikatan rangkap 2 ini adalah vinyl klorida dan dia akan mengalami reaksi adisi. Kita lihat. Nah, ini adalah contohnya. Ya, ikatan rangkapnya putus kemudian membentuk vinyl klorida, ya, ikatan tunggal. Contohnya adalah pada bahan pelapis lantai, plastik pelapis lantai dan paralon. Contoh berikutnya, ya, kita lihat contoh berikutnya yaitu poliisoprena. Kita lihat ini adalah rumus struktur dari isoprena. Di sini juga ada ikatan rangkap pada 2 buah. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, ini adalah jenis karet alam. Biasanya dibuat untuk ban mobil. Prosesnya juga sama, jadi ikatan rangkap di ujung-ujung. Ya, ini putus, kemudian dia elektronnya berpindah dan membentuk ikatan rangkap di tengah. Berikutnya lagi, contohnya adalah politetrafluoroetena. Nah, ini kita lihat di sini ada ikatan rangkap antara C, kemudian ada 4 atom F yang terikat pada ikatan rangkap atom C. Contohnya adalah kita tahu ini adalah bahan dasar untuk membuat teflon atau anti lengket, ya. Nah, ini juga sama, ikatan rangkapnya putus kemudian menjadi ikatan tunggal. Nah, pemutusan ikatan rangkap itu adalah reaksi adisi. Kita perhatikan yang berikutnya adalah polimerisasi kondensasi. Kita lihat polimer kondensasi yaitu polimer yang terbentuk melalui reaksi kondensasi. Contohnya adalah nilon. Nilon itu dibentuk dari asam adipat dan heksametil diamin, ya, metilen diamin. Kemudian dakron, nah ini juga sama dari 2 monomer yaitu glikol dan asam tereftalat. Kemudian amilum itu adalah, nah kalau kita lihat dari contoh nilon dan dakron berarti ini adalah jenis kopolimer, ya, karena monomernya berbeda jenis, ya. Tetapi kita lihat kalau di amilum ini adalah gabungan dari monomer yang sejenis yaitu glukosa. Nah, hasil samping perbedaannya dengan polimerisasi adisi adalah selalu pada kondensasi itu dilepaskan molekul air. Jadi ada produk samping selain polimer yang terbentuk yaitu molekul air. Kemudian protein, nah ini juga sama, protein juga terbentuk dari asam amino, ya, asam amino yang bergabung ini berarti sejenis, ya, kemudian membentuk polimer protein. Kita lanjutkan polimer alami. Kita bedakan polimernya yaitu misalnya kita golongkan, ya, di sini karet alam, protein dan amilum. Kemudian monomer dari karet alam tadi sudah dibahas, isoprena, protein itu asam amino, kemudian amilum itu glukosa. Nah, ini alami, monomernya ternyata sama, ya. Kemudian polimerisasi yang terjadi, pembentukan polimer yang terjadi pada karet alam adalah polimer reaksi melalui reaksi adisi. Kemudian untuk protein dan amilum itu melalui reaksi kondensasi. Nah, terdapatnya pada apa karet alam itu getah pohon karet. Jadi ini adalah alami, ya. Kemudian untuk protein itu wol dan sutra. Sementara untuk amilum kita dapatkan atau kita temukan pada beras dan gandum. Contoh dari polimer sintetis misalnya polietilena atau polietena, kemudian PVC dan teflon itu adalah sintetis karena dibuat, ya, monomernya untuk polietilena adalah etena, PVC adalah vinyl klorida, tetrafluoroetilena adalah teflon. Semua polimer ini yang sintetis ini terbentuk melalui polimerisasi adisi, artinya pemutusan ikatan rangkap. Contoh-contohnya
Polietena itu terdapat pada plastik, kemudian PVC pada pipa dan plastik pelapis lantai tadi sudah dibahas, kemudian Teflon pada panci anti lengket. Berikutnya sifat polimer. Nah, sifat polimer itu mempengaruhi sifat fisik dari polimer, yaitu panjang rata-rata rantai polimer. Ya, kalau rantai polimernya panjang, maka kekuatannya juga lebih kuat dan titik lelehnya akibatnya menjadi lebih tinggi. Kemudian gaya antar molekul. Nah, pada rantai polimer, kalau gaya antar molekulnya besar, maka polimer itu juga kuat dan sukar meleleh, berarti titik lelehnya juga tinggi. Kemudian percabangan. Pada polimer yang bercabang, maka dia memiliki daya tegang rendah, artinya dia mudah meleleh. Kemudian ikatan silang antar rantai polimer. Itu menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Jika ikatan silang makin banyak, maka polimer akan makin kaku, artinya mudah patah. Kemudian sifat kristalinitas dari rantai polimer. Polimer yang berstruktur tidak teratur memiliki kristalinitas rendah dan bersifat amorf atau keras. Sedangkan polimer dengan struktur teratur mempunyai kristalinitas tinggi sehingga lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Nah, polimer kita lanjut, kita akan bedakan sifatnya terhadap suhu, yaitu termoplas dan termosetting. Melunak bila dipanaskan untuk termoplas dan termosetting adalah tidak melunak bila dipanaskan. Kita akan lihat perbedaannya antara termoplas dengan termosetting. Bila dipanaskan, termoplas melunak, termosetting tidak melunak. Termoplas dapat didaur ulang, termosetting tidak bisa didaur ulang. Kemudian termoplas ikatannya silang sehingga dia lemah, ya. Kemudian termosetting ikatannya tidak silang, maka dia bersifat kuat. Kemudian termoplas karena lemah, maka dia bersifat fleksibel, sementara termosetting karena kuat dia bersifat keras dan mudah patah. Contohnya adalah nilon. Nah, ini adalah termoplas. Kemudian teflon adalah contoh dari termosetting. Itu berdasarkan sifatnya dari perbedaan suhu. Nah, dari contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari tersebut, coba dikelompokkan polimer-polimer di sekitar kalian yang berdasarkan asal dan reaksi polimerisasi maupun sifatnya. Kemudian kita juga diharapkan bisa mengatasi dampak dari melimpahnya polimer, terutama adalah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, demikianlah penjelasan kita tentang polimer pada video kali ini. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.